Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Dwiwanti dengan NIM 196500037 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum struktur data yang ke-8, yaitu hash table. Sebelumnya, hash table sendiri adalah sebuah struktur data yang sangat cepat di dalam insertion atau memasukkan data dan juga searching atau pencarian data. Hash table diimplementasikan menggunakan array. Penambahan dan pencarian sebuah key pada hash table berdasarkan fungsi hash yang digunakan. Fungsi hash memetakan elemen pada indeks hash table. Nah, di dalam hash table itu sendiri ada istilah yang bernama collision. Collision adalah apabila ada dua key atau lebih yang dipetakan pada sebuah sel array yang sama, atau bisa kita simpulkan seperti tabrakan data. Nah, berdasarkan teknik untuk menangani collision atau tabrakan data tersebut, hash table dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada closed hashing atau open addressing, dan ada open hashing atau separate chaining. Pada open addressing sendiri ada 3 teknik yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada linear probing, ada pula teknik quadratic probing, yang ketiga adalah double hashing. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik double hashing atau implementasi pada teknik double hashing. Teknik double hashing sendiri itu menyelesaikan sebuah masalah tabrakan dengan melakukan hash terhadap key menggunakan fungsi hash yang lain dan menggunakan hasilnya sebagai jarak penentuan sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai listing dari teknik double hashing. Seperti biasa, di sini saya membuat 3 kelas. Yang pertama ada kelas data, ada kelas hash table, dan juga ada kelas hash table app. Pada kelas data ini berisi variabel-variabel yang biasanya digunakan dalam program hash table itu sendiri. Di sini ada private integer data, atau ada public data, list data sama dengan data, ada return data. Nah, yang kedua ada kelas hash table. Kelas hash table ini sendiri berisikan beberapa metode yang digunakan dalam program hash table itu sendiri. Yang pertama ada metode hash table. This size sama dengan size, hash array sama dengan new data. Pada metode hash table ini berisi panjangnya table yang akan kita gunakan atau untuk mendeklarasikan panjang dari table itu sendiri. Kemudian yang kedua ada public void display table. Display table ini adalah metode yang digunakan untuk menampilkan datanya atau menampilkan output. Nah, di sini ada sistem out println table for integer j sama dengan 0, j kurang dari size. Jika hash array j-nya tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan berupa datanya atau angkanya. Selain dari itu, maka yang ditampilkan pada outputnya adalah kosong. Kemudian ada metode hashfunc 1 dan juga ada metode hashfunc 2. Nah, di sini yang membedakan antara teknik double hashing dengan teknik yang lain seperti teknik linear probing dan quadratic probing adalah metode hashfunc-nya ada 2. Yang pertama ada metode hashfunc 1 return key modulo size. Yang kedua ada metode hashfunc 2 integer c konstanta. Kemudian return c min key modulo c. C di sini adalah konstanta bilangan prima, di mana bilangan prima ini harus lebih kecil daripada ukuran table. Kemudian di sini ada metode konstanta. Metode konstanta sendiri itu metode yang berguna untuk mendeklarasikan variabel c atau bilangan prima yang tidak lebih besar daripada ukuran table itu sendiri. Kemudian ada metode insert. Seperti yang kita tahu, metode insert sendiri adalah metode untuk memasukkan atau menambahkan data baru. Nah, karena metode dari hashfunc tadi itu ada 2, maka untuk hash value-nya itu sama dengan hashfunc 1 plus hashfunc 2.
Kemudian pada metode delete atau metode untuk menghapus data, sama saja hash value-nya sama dengan hash func 1 plus hash func 2. Yang terakhir ada metode find atau untuk pencarian data, di mana hash value-nya hash func 1 plus hash func 2. Yang terakhir ada kelas hashTableApp. Kelas hashTableApp sendiri adalah kelas yang berisi main method untuk menampilkan output. Di sini kita menggunakan IOException, di mana saya mendeklarasikan panjang tabelnya adalah 10. Kemudian kita menggunakan metode insert memasukkan beberapa data. Di sini saya memasukkan 10 data dan ada display table untuk menampilkan output tersebut. Kemudian kita coba untuk kita jalankan. Dapat kita lihat, ini adalah output untuk teknik double hashing. Untuk bisa lebih dapat mengerti, saya akan menjalankan programnya dengan data yang saya masukkan satu-satu. Kita coba jalankan. Dapat dilihat di sini. Yang pertama, saya memasukkan data 34, di mana pada hash table, data ini kita modulo dengan panjangnya table. 34 modulo 10 sama dengan 4, yang artinya data 34 berada pada indeks keempat. Karena ini merupakan double hashing, maka kelipatan 2 dari 4 adalah 6, maka data 34 berada pada indeks ke-6. Kemudian kita coba untuk data yang selanjutnya. Kemudian di sini yang kedua saya memasukkan data 42, di mana 42 modulo 10 sama dengan 2, yang artinya data 42 berada pada indeks kedua. Karena ini adalah double hashing, maka kelipatan 2 dari 2 adalah 4, maka nilai 42 berada pada indeks keempat, begitu pula seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan collision atau tabrakan pada double hashing itu sendiri, kita menggunakan rumus C min Q modulo C. Artinya C itu nilai yang konstanta bilangan prima yang lebih kecil daripada panjang tabel ini sendiri. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.